Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di langit di atas dataran, pemimpin istana Daraki dan kesatria Beifeng saling memandang dengan ketakutan dan kesungguhan. Mengesankan, makhluk agung dari aliansi binatang ruang angkasa itu pasti memiliki harta jenis domain dan harta karun sejati tipe terbang. Adapun untuk baju besi yang dia gunakan, itu pasti harta sejati tingkat atas, kata Ksatria Beifeng dengan suara yang lembut. Ya, itu pasti harta sejati tingkat atas dan bentuk ketiga telah dipicu. Jika itu hanya harta karun sejati biasa, dia tidak akan bertahan melawan tombak Darakiku dengan mudah, kata pemimpin istana Daraki dengan suara yang dalam. Mereka bertukar kontak mata. Mereka dalam masalah. Harta karun sejati tingkat atas dalam bentuk ketiganya bersama dengan tubuh dewa yang sangat besar. Ini adalah kombinasi yang bisa membuat master alam semesta bergetar. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia diperingatkan tentang apa yang baru saja terjadi. Pengaturan kita mungkin tidak akan berhasil lagi, kata Ksatria Beifeng dengan suaranya yang lembut. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tanya pemimpin istana Daraki. Pertama-tama, kami tidak bisa mengakui bahwa kami bertarung dengan binatang bertanduk emas itu. Lagi pula, tidak ada makhluk hebat yang melihat kita, dan tidak ada yang akan tahu jika kita tidak memberitahu siapapun. Kedua, kita akan mengikuti perintah dari aliansi kita. Seorang master alam semesta sedang membuat pengaturan, dan ada anggota aliansi kita yang dikirim ke portal pusaran air dekat dengan tempat kelahiran pedang dewa itu. Master Fumo akan datang ke sini sendiri, dan binatang bertanduk emas itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Ksatria Beifeng. Pemimpin istana Daraki mengangguk. Aliansi wilayah utara adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta, dan hanya sedikit yang bisa lolos dari blokade mereka. Scene berganti. Di dalam hutan kuno di bintang asli, binatang bertanduk emas bersembunyi. Matanya bersinar-sinar dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Rencana awal tidak akan berhasil sekarang. Ini akan menjadi pembantaian jika aku mencoba lari ke portal pusaran air sekarang, kata Luo Feng. Saya tidak nyaman dengan rencana ini, tapi apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi ke portal pusaran air lain? Ada 10.081 portal pusaran air di satu bintang asli, dan masing-masing berjarak ratusan juta mil dari satu sama lain. Biasanya akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk terbang dari satu portal ke portal lainnya. Jika pengaturan yang dibuat oleh aliansi wilayah utara sangat teliti, seperti yang kuduga, mungkin akan ada penjaga di portal pusaran air yang paling dekat dengan tempat kelahiran pedang dewa itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika aku pergi ke sana, itu akan masuk ke dalam jebakan. Bagaimana dengan teknik warisan tubuh Mosa? Replikasi. Tapi Luo Feng menggelengkan kepalanya lagi. Tubuh Mosa berasal dari salah satu ras biasa, dan teknik yang diturunkan hanyalah teknik tingkat rendah. Meski aneh dan unik, ia bisa dikalahkan. Kalau begitu, saya harus menemui guruku sekarang, gumam Luo Feng yang sudah menyimpulkan. Scene berganti di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual. Istana pemimpin kota Primal Chaos diselimuti kabut. Luo Feng masuk ke istana dan berteriak dengan hormat. Guru! Sesosok dengan jubah emas berjalan keluar. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos tersenyum pada Luo Feng.
Kamu seharusnya berada di bintang asli sekarang. Untuk apa kamu di sini? Aku punya keadaan darurat, kata Luo Feng ragu-ragu. Aku mengirim tubuh binatang bertanu kemas dan tubuh mosaku ke bintang asli. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dan mendengarkan. Dia pasti sudah tahu ini karena tubuh penduduk bumi berada di Sungai Seribu Harta Karun. Saya kebetulan mendapatkan komponen pedang Sungai Luo, kata Luo Feng. Oh, jadi itu kamu. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang dan tertawa. Aku baru saja mendapat berita bahwa 2 monster luar angkasa dari aliansi binatang ruang angkasa mendapatkan komponen. Aku berpikir jika komponen itu jatuh ke tangan kita manusia, itu akan menjadi pengaruh penting melawan aliansi cincin duri. Ya, tapi aku dalam masalah besar sekarang. Aliansi wilayah utara juga tahu tentang itu dan mereka mulai bersiap untuk menyerangku, kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan kening. Ceritakan lebih banyak. Ya guru. Luo Feng mulai menjelaskan. Dia menyebut nama pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng. Kamu tidak disakiti oleh mereka kan? Pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng adalah kesatria alam semesta terkenal yang mewakili kekuatan master alam semesta biasa. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang karena Luo Feng bisa bertahan melawannya. Seketika dia berspekulasi bahwa muridnya Luo Feng pasti memiliki harta karun sejati untuk pertahanan, dan itu mungkin harta karun sejati tingkat atas. Namun dia tidak bertanya langsung pada Luo Feng. Dia sudah tahu lama bahwa Luo Feng menyimpan banyak rahasia. Pemimpin kota Primal Chaos tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Aku masih tidak sebaik pemimpin Istana Daraki dalam hal pertempuran. Saya selamat karena tubuh dewaku, kata Luo Feng. Tubuh dewa juga merupakan bagian dari kekuatanmu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng dengan cepat menjawab. Guru, Anda sudah tahu sekarang. Makhluk hebat dari aliansi wilayah utara sedang mengejarku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan berada dalam bahaya. Tidak peduli ke portal mana aku pergi. Tolong, guru, maukah Anda membantuku? Kamu cukup pintar untuk tidak membuat keputusan seperti itu sendiri. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Kamu akan ditangkap dan dibunuh jika tanpa bantuan. Aliansi wilayah utara adalah saingan aliansi kita, dan mereka memiliki lebih banyak makhluk dan ras hebat. Mereka memiliki semua jenis bentuk kehidupan dan ras khusus yang mewarisi teknik. Teknik warisanmu, replikasi, adalah keterampilan bersembunyi yang mengesankan. Hanya ahli alam semesta yang mengendalikan ruang dan waktu yang bisa melihat penyamaranmu itu. Luo Feng mengangguk. Kontrol atas ruang dan waktu memang mengesankan, dan domain serta replikasi akan dianggap tidak berguna. Teknik yang diwariskan dapat dipecahkan dengan teknik warisan lainnya, lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Ada berbagai macam teknik yang diwariskan di alam semesta, dan beberapa bahkan mungkin merupakan teknik yang diwariskan, yang dianugerahkan oleh alam semesta. Ada berbagai tingkat teknik yang diwariskan, dan tentu saja mereka memiliki tingkat kekuatan dan penggunaan yang berbeda. Beberapa di antaranya menangkal satu sama lain. Beberapa dari mereka mirip satu sama lain. Namun, semakin kuat dirimu, semakin tidak berguna teknik yang diwariskan itu. Luo Feng mengangguk. Wilayah utara telah menjebakmu, dan tidak mungkin kamu bisa menggunakan teknikmu untuk kabur. Kamu telah meremehkan kekuatannya. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aku punya caraku sendiri. Guru, apakah Anda ingin memberiku beberapa nasihat? Luo Feng bertanya. Dia mendengarkan dengan seksama. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aliansi wilayah utara mungkin memiliki penjaga di depan setiap portal pusaran air, yang berarti
Yang perlu Anda lakukan adalah tidak mendekati portal pusaran air manapun. Luo Fenglinglong, "Guru, maksudmu aku harus berkeliaran di bintang asli dan menjauh dari portal pusaran air?" "Ya," pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. "Menjauhlah dari portal pusaran air manapun dan tempat pedang suci itu muncul, maka para kesatria alam semesta itu akan sulit bertemu denganmu. Satu-satunya cara untuk menangkapmu adalah menunggu kedatangan Master Alam Semesta dari Aliansi Wilayah Utara." Luo Feng mengaku. "Penyamaranmu tidak berguna di depan Master Alam Semesta," tambah pemimpin kota Primal Chaos. "Anda tidak perlu menyamar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memisahkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil Anda. Tinggalkan semua barang berharga Anda dengan tubuh lautan terpencil. Sedangkan untuk Master Alam Semesta dari Aliansi Wilayah Utara, mereka hanya akan mencari kedua binatang angkasa itu, dan mereka tidak akan bisa mengenali tubuh lautan terpencil Anda, bahkan jika mereka melihatnya." Luo Feng tersenyum. "Bahkan jika dia membunuh tubuh binatang bertanduk emas, dia tidak akan bisa menemukan barang berharga," lanjut pemimpin kota Primal Chaos. "Dia kemudian akan mulai memeriksa semua makhluk hebat di bintang asli, tapi dia tidak akan berani sembrono. Selama kamu memisahkan tubuhmu, kamu bisa mendapatkan cukup waktu. Aku akan tiba saat itu. Semua yang perlu kau lakukan adalah bertahan sampai aku tiba di bintang asli." Luo Feng mengangguk. "Saya mengerti, Guru." "Pergilah," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Ingat apa yang saya katakan. Selain itu, Master Alam Semesta Aliansi Wilayah Utara mungkin sampai di sana sebelum aku. Jangan melakukan rencana lain sebelum aku tiba." "Saya mengerti," kata Luo Feng sambil mengangguk. Di dalam Sungai Seribu Harta Karun wilayah Primal, wilayah manusia, Sungai Seribu Harta Karun lenyap dan berubah menjadi armor menutupi pemimpin kota Primal Chaos yang sekarang berdiri lebih dari 6.000 mil, yang membawa tongkat batu yang kokoh dan berdiri di langit tanpa alas kaki, menatap ke kejauhan. "Aku akan pergi ke bintang asli dulu, tapi aku akan segera kembali. Berhenti mempelajari teknikmu dan bantu aku menjaga wilayah primitif," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Ya saudara." Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Dia melangkah keluar angkasa dan menghilang. Beberapa kesatria alam semesta dan pelayan di istana menyadari bahwa Sungai Seribu Harta Karun tiba-tiba menghilang. "Di mana Sungai Seribu Harta Karun? Guru kita mungkin telah keluar." Tubuh bumi Luo Feng juga berdiri di luar istana dan melihat ke kejauhan. "Kuharap semuanya berjalan dengan baik," bisiknya. Scene berganti. Di ujung portal pusaran air yang paling dekat dengan tempat pedang Dewa Sungai Luo muncul, kilatan cahaya mendekat. "Kesatria Manke akan datang," seseorang berteriak. "Dia memiliki harta sejati tipe domain, dan kita memiliki pengaturan tingkat ketiga. Kita lebih mungkin berhasil sekarang, tidak peduli seberapa kuat binatang angkasa itu. Dan bahkan jika dia adalah bentuk kehidupan khusus, dia tidak akan bisa lolos." Kabar terbaru adalah bahwa beberapa makhluk hebat dari Aliansi Hong juga mencoba membunuh monster luar angkasa itu. "Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu di sini saja?" "Tenang, bintang asli sangat besar dan tidak ada yang bisa berteleportasi atau memulai transportasi negara dewa di sini. Apa menurutmu semudah itu untuk memburu seseorang? Ayo kita tunggu di sini dan jaga tempat ini." Di hutan, di bawah portal pusaran air keluar, ada 7 makhluk di hutan tempat kesatria Beifeng dan pemimpin istana Daraki mendarat. "Pemimpin istana Daraki, kesatria Beifeng, kalian berdua akhirnya tiba. Kalian seharusnya tiba paling awal. Kesatria Wang Jia mengatakan bahwa kalian berdua sedang mengamati sekeliling." Pemimpin istana Daraki mendengus. "Tentu saja kami sedang mengamati tempat itu. Apa menurutmu kita akan pergi melawan monster luar angkasa itu?"
Tidak ada yang pasti. Pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng keduanya mendengus. Apa menurutmu? Aku akan kembali secepat ini jika aku melawan monster luar angkasa. Butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari tempat kelahiran pedang dewa dari sini. Pemimpin Istana Daraki menatap dengan apatis pada makhluk dengan hampir 1000 kuku. Jangan berspekulasi tanpa bukti apapun. Pemimpin Istana Daraki dan Kesatria Beifeng melirik Kesatria Wang Jia dan segera menyadari bahwa mereka telah gagal. Untungnya saya menggunakan beberapa sumber daya dan barang berharga untuk memulihkan tubuh dewaku, gumam pemimpin Istana Daraki saat dia melihat sekeliling dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia berpikir, jika mereka melihat tubuh dewaku terluka, akan ada masalah. Sementara itu, dua makhluk muncul dari portal pusaran air. Lihatlah, sesuatu yang sedang terjadi. Kesembilan makhluk tertinggi itu melihat ke atas ke langit. Mereka adalah kesatria alam semesta yang memasuki bintang asli dari luar. Mereka milik aliansi Hong. Dua kesatria alam semesta dari aliansi Hong lagi. Mengapa makhluk hebat aliansi Hong terus datang ke sini? Ini mengkhawatirkan. Mungkin aliansi Hong juga mengetahui tentang komponen pedang Sungai Luo. Kesatria Beifeng mengirimkan suara yang lembut. Kesatria Wang Jia, laporkan ini ke aliansi kami. Baiklah. Setelah berita tentang pedang Sungai Luo menyebar ke seluruh dunia virtual, beberapa kesatria alam semesta berlomba ke sana. Dan beberapa dari mereka hanya pergi ke sana karena mereka ingin menikmati pertarungan. Beberapa kesatria alam semesta yang paling dekat dengan tempat kelahiran telah tiba, diikuti oleh banyak lainnya. Di bintang asli tempat Luo Feng tinggal, banyak makhluk hebat dari aliansi Hong terbang menuju tempat kelahiran Sungai Pedang Luo. Sementara itu, aliansi wilayah utara sedang menyusun pengaturan yang rumit. Scene berganti. Setelah obrolan Luo Feng dengan pemimpin kota Primal Chaos, Xiu, kilatan cahaya terbang di kejauhan. Ada hutan lain, kata binatang bertanduk emas, melihat jauh dan menyelam dengan kecepatan subkecepatan cahaya. Aku akan terbang ke hutan dan memisahkan tubuh lautan terpencilku dan tubuh binatang bertanduk emasku. Tubuh binatang bertanduk emas cepat, dia dengan cepat tiba di atas hutan dan terjun ke bawah. Tubuh binatang bertanduk emas berhenti setelah tiba di hutan. Dia menginjak batang yang tebal dan memandangi sayapnya. Sayap emasnya itu bergetar. Apa yang terjadi? Luo Feng tercengang. Sayap Siwo yang telah menyatu dengan sayap bersisik gemetar tanpa henti. Itu menggigil di luar kendali Luo Feng. Seolah-olah sesuatu titik asal yang jauh menariknya seperti magnet. Sayap Siwo telah mengenaliku sebagai tuannya, kata Luo Feng sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Harta karun sejati yang telah mengenaliku sebagai tuannya harus sepenuhnya mengikuti perintahku. Mengapa tidak terkendali sekarang? Apa yang terjadi di arah itu? Binatang bertanduk emas melihat ke langit di kejauhan. Dia merasa bahwa jika dia tidak menekannya, sayap Siwo akan menuntunnya ke arah itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara itu, di arah itu, sosok makhluk berdiri di langit. Tingginya sekitar 25 kaki dengan kaki tebal dan 8 lengan. Dari semua penampilan, dia terlihat seperti terbuat dari logam. Dia tidak memiliki rambut di tubuhnya, tetapi benar-benar botak. Dia dalam bentuk makhluk ras robot. Dia mengenakan baju besi hitam dan ada satu set sayap hitam di punggungnya. Sayap itu bergetar dengan sangat kencang. Satria botak berlengan 8 itu berbalik dan memandangi sayapnya. Dia menatap ke kejauhan. Apa artinya ini? Sayapku adalah harta karun sejati dan saya telah menggunakannya selama ratusan ribu tahun. Ini tidak pernah terjadi. Apa yang sedang terjadi sekarang? Gumamnya, matanya bersinar dingin. Siu, dia mengguncang sayapnya dan terbang ke arah sensasi aneh seperti kilatan cahaya hitam. Sementara itu, binatang bertanduk emas berdiri di atas batang tebal
Dengan sayap terbuka, dia melihat ke atas ke langit dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketertarikan itu semakin kuat setiap detik, seolah-olah titik asal telah mendekatinya. Di arah itu ada titik hitam. Tubuh binatang bertanduk emas melihat seberkas cahaya hitam. Ada titik hitam di kejauhan yang berlari ke arahnya. Tampaknya itu adalah makhluk tertinggi. Itu dia sumber gangguannya, kata tubuh binatang bertanduk emas menatap sosok itu. Cahaya hitam terus menekan ke arahnya. Makhluk ras robot juga melihat ke arah binatang bertanduk emas dan melihat tubuh binatang bertanduk emas bersayap emas. Mereka sekarang saling bertemu. Tunggu, sayap di punggungnya, kata binatang bertanduk emas, segera menyadari sayap hitam di punggung makhluk besar itu. Makhluk botak berlengan 8 menunduk dan melihat sayap emas di tubuh binatang bertanduk emas. Mereka merasakan satu sama lain pada saat bersamaan. Mungkinkah sayapku hanya sebagian dari harta karun sejati? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Luo Feng awalnya terkejut, lalu menjadi gembira. Kesatria botak berlengan 8 juga sangat gembira karena telah sampai pada kesimpulan yang sama. Ternyata sayapku hanya satu komponen, katanya sambil menyeringai. Mereka saling memandang dari kejauhan. Aura permusuhan mendesis di antara mereka. Tidak heran, Sayap Siwu tidak mengirimiku informasi mendetail ketika ia mengenaliku sebagai masternya ketika saya mendapatkannya, kata Luo Feng. Saya pikir itu karena makhluk besar yang menciptakan Sayap Siwu tidak meninggalkan informasi apapun, tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa Sayap Siwu adalah harta karun sejati. Selain itu, pemimpin kota Primal Chaos memberitahuku bahwa tidak ada kehidupan lain di alam semesta yang tahu tentang keberadaan Sayap Siwu, dan dia juga mengatakan bahwa itu bukan diciptakan olehnya. Rupanya Sayap Siwu lebih misterius dari apa yang saya sadari. Menurut informasi guru, Sayap Siwu muncul entah dari mana, tenang Luo Feng. Itu sangat kuat dan lentur, dan bahkan makhluk sekuat master alam semesta tidak dapat menghancurkannya. Saya sangat ingin tahu tentang bagian ini. Master alam semesta yang kuat seharusnya dapat merusak harta karun sejati biasa. Namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemimpin kota Primal Chaos, Sayap Siwu tidak bisa dihancurkan. Saya selalu berpikir itu karena material Sayap Siwu sangat spesial. Namun sekarang sepertinya Sayap Siwuku adalah komponen dari harta karun sejati yang luar biasa. Itulah mengapa materialnya juga luar biasa. Dengan begitu, pertanyaan Luo Feng telah terselesaikan sepenuhnya. Harta karun sejati yang telah mengenali seseorang sebagai pemiliknya dapat menarik satu sama lain. Satu-satunya alasan ini terjadi adalah karena mereka pada awalnya adalah satu. Tubuh binatang bertanduk emas menatap ke atas ke langit, dan kesatria botak berlengan 8 menatap ke bawah. Pada binatang bertanduk emas, pikiran membanjiri kedua benak mereka. Bahkan sebuah komponen dari harta karun sejati bekerja dengan sangat baik, pikir Luo Feng. Bagaimana jika itu digabungkan? Kesatria botak berlengan 8 itu memandang Luo Feng. Sayap ringan menyelamatkanku beberapa kali, dan bahkan sekarang aku setingkat master alam semesta. Itu adalah harta karun sejati yang tidak pernah mengecewakanku. Sayap ringan sebenarnya adalah komponen dari harta karun sejati yang kuat. Aku perlu mendapatkan yang lain, tidak peduli apa. Jika mereka digabungkan, mereka pasti mengarah pada perubahan materi, dan kekuatan akan meningkat secara signifikan. Tubuh binatang bertanduk emas menatap makhluk di langit. Master alam semesta yang paling menonjol memiliki catatan dalam umat manusia, dan Luo Feng mengingat semuanya. Dia mampu mengenali sebagian besar dari mereka. Ini kesatria Tianyang, pikir Luo Feng. Master alam semesta dari ras robot. Berdasarkan catatan yang tersedia, dia memiliki 3 harta karun sejati. Salah satunya adalah
baju besi harta karun sejati biasa, satu lagi sayap harta karun sejati, dan satu lagi harta karun sejati puncak. Luofeng menyadari bahwa dia dalam masalah setelah mengingat informasinya. Kesatria Tianyang, dia kuat dan mahir dalam teknik melarikan diri. Luofeng bisa merasakan bahwa musuh ini tidak bisa dianggap enteng. Meskipun saya tidak perlu khawatir tentang Master Alam Semesta, karena Armor Force-ku, mereka memiliki keterampilan menyerang yang jauh lebih kuat. Namun, masih sulit bagiku untuk membunuh kesatria alam semesta puncak. Adapun kesatria Tianyang ini, hampir tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya. Di sisi berlawanan, kesatria Tianyang menatap binatang bertanduk emas dan agak ragu-ragu. Siapa dia? Dia bertanya-tanya. Itu adalah binatang bertanduk emas dengan baju besi emas dan sayap emas. Saya tidak ingat makhluk hebat seperti itu ada di aliansi binatang ruang angkasa. Saat ini, binatang bertanduk emas dan kesatria Tianyang saling menatap, masing-masing menginginkan sayap harta karun sejati yang dimiliki oleh yang lain. Namun mereka berdua merasa bahwa musuh yang berdiri di depan mereka tidak boleh diremehkan. Saya kesatria Tianyang, kata kesatria Tianyang. Setelah mendarat, dia mendarat di cabang dan mengirimkan suaranya. Binatang bertanduk emas juga mentransmisikan suaranya yang serak sebagai balasan. Saya kesatria sayap emas. Kesatria Tianyang mengangkat kepalanya dan menatap binatang bertanduk emas. Dia tersenyum. Kesatria sayap emas dari aliansi binatang angkasa. Sayap harta karun sejatiku dan sayapmu tampaknya memiliki semacam hubungan khusus. Aku ingin sayap harta karun sejatimu. Sebutkan saja harganya. Satu harta karun sejati tingkat atas, jawab binatang bertanduk emas. Kesatria Tianyang mengerutkan kening. Harta karun sejati tingkat atas, bahkan beberapa master alam semesta tidak memiliki harta karun sejati tingkat atas. Jadi kamu tidak ingin bertukar? Kata kesatria Tianyang mentransmisikan suaranya. Begitu juga dengan Anda kan? Tanya binatang bertanduk emas. Mereka berdua bergerak. Kalau begitu, maka matilah. Mata kesatria Tianyang berkilau karena permusuhan. Kekuatan dewa ini mulai dibakar. 8 proyektil sepanjang 20 kaki yang memancarkan cahaya hitam muncul di lengannya. Pesawat ulang-alik ini menembak Luofeng. Kamu? Binatang bertanduk emas membakar tubuh dewanya, menggeram dan menyerang kesatria Tianyang. Pepohonan mulai tumbang dan mereka mulai berkelahi dalam jarak dekat. Mereka menyerang lebih dari 100 kali dalam 1 detik. Tepatnya itu adalah kesatria Tianyang yang menyerang binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas dengan cepat menjadi setengah mil dengan membela diri, menggunakan sayapnya untuk menyerang balik sesekali. 8, kata kesatria Tianyang, dan kekuatan 8 anggotanya melonjak. 8, kesatria Tianyang kembali berteriak. Dia berteriak 3 kali dan suaranya bergema dan mengguncang jiwa. Wajah kesatria Tianyang tampak suci, tetapi ada cahaya hitam yang terpancar dari matanya. Teknik pamungkas 8 angkutan adalah gerakan yang luar biasa. Binatang bertanduk emas tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menahan serangan itu lagi dan lagi. Kesatria Tianyang meraih 8 angkutan yang tampak tangguh. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Sayap kesatria Tianyang bergetar terus-menerus, dan perubahan aliran waktu di sekitarnya membuat angkutannya semakin indah. Itu adalah teknik pamungkas yang luar biasa, dan itu sangat kuat. Binatang bertanduk emas berguling seperti gunung dan berlari di atas pepohonan. Dia langsung berdiri. Kesatria Tianyang melayang di langit dan menatap binatang bertanduk emas. Tubuh dewamu bahkan tidak terluka, kata kesatria Tianyang. Dia telah melakukan teknik dan telah mengkonsumsi 3% dari tubuh dewa. Sementara itu, yang mengejutkan, tubuh dewa musuhnya tidak terluka sama sekali. Sayangnya, tubuh dewamu hanyalah, jawab binatang bertanduk emas dengan suara yang dalam. Tubuh dewa yang besar dan baju besi yang kuat.
kata Kesatria Tianjang. Sayap harta karun sejati Anda akan menjadi milikku suatu hari nanti di masa depan. Mata Kesatria Tianjang berkilat pahit. Dia mengguncang sayap hitamnya dan terbang menjauh. Binatang bertanduk emas juga terbang menjauh. Setelah beberapa saat, hutan pulih seolah-olah tidak ada perkelahian sama sekali. Setelah tubuh binatang bertanduk emas meninggalkan hutan, tubuh lautan terpencil juga pergi. Tubuh lautan terpencil telah menyimpan sayap siwu, harta karun cakar, mutiara menara, cermin emas aurora, armor force, dan komponen pedang sungai Luo. Kemudian tubuh lautan terpencil menyusut menjadi sekitar 30 kaki dan duduk di rerumputan di atas bukit. Sementara itu, tubuh binatang bertanduk emas terbang tanpa satupun yang berharga. Dia terbang melintasi dataran dan terbang ke hutan yang luas. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sayap harta karun sejati itu? Binatang bertanduk emas bertanya-tanya, menggeram dengan kepahitan. Tiba-tiba kekuatan luar biasa menghantam bintang asli dan meresap keluar. Binatang bertanduk emas terjerat oleh kekuatan tak terlihat, yaitu adalah kendali penuh atas ruang dan waktu. Kontrol ruang dan waktu. Mata binatang bertanduk emas berkilau karena ketakutan. Dia tahu seorang master alam semesta telah tiba. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.